Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, saya Wisnu Dermawan kembali menyapa dan menghadirkan rangkuman informasi terkini dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang kami rangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi Kamis 4 Maret 2021. Awal perjumpaan kita, sahabat akan saya ajak menuju Kabupaten Ngawi. Rekan Henti Ludiana dari Suara Ngawi menyampaikan kabar tentang Menparekraf dorong pengembangan desa wisata di Kabupaten Ngawi. Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mendorong pengembangan potensi desa wisata di Kabupaten Ngawi. Dalam webinar Mas Menteri Kangen Ngawi yang digelar Senin malam 1 Maret, Sandiaga mengatakan Ngawi memiliki banyak potensi produk kreatif yang berkearifan lokal, diantaranya batik, teh, dan bonggol akar jati yang cocok dipadukan dengan pengembangan ekowisata yang berkaitan erat dengan desa wisata. Karena kita punya lebih 75.000 desa, 8.500-nya itu ada di Jawa Timur dan lebih dari 200 desa di Kabupaten Ngawi. Untuk menjadi desa wisata perlu dukungan dari Pak Bupati, Mas Bupati. Industri kreatif yang dijahit dengan gagasan wisata di Ngawi ada desa Ngubalan, desa wisata atau Dewi. Sedangkan di Indonesia wujud dari ekowisata yakni desa wisata. Apalagi ada sekitar 200 desa di Ngawi. Untuk itulah mengembangkan potensi desa wisata perlu dukungan penuh dari Bupati Ngawi dan pemerintah Kabupaten Ngawi. Saat ini Kemenparekraf tengah menggencarkan program pendampingan juga pengembangan wirausaha di desa wisata, yang mana program ini juga dapat dilaksanakan di desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Ngawi, salah satunya Desa Ngubalan yang merupakan desa wisata industri. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Dari Kabupaten Ngawi kita menuju Kabupaten Sidoarjo. Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo menyampaikan informasi tentang beri kemudahan pada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama Kejaksaan Negeri resmikan e-tilang di Mall Pelayanan. Pemerintah Kabupaten bersama dengan Kejaksaan Negeri Kejari Sidoarjo kembali memberikan fasilitas pelayanan publik berupa e-tilang yang diresmikan di Mall Pelayanan Publik Lingkar Timur Selasa 2 Maret. Diharapkan dengan ini pelayanan pengurusan tilang di Sidoarjo tidak akan bertumbuk di kantor Kejari seperti yang terjadi selama ini di setiap minggunya. Setiawan Budi Cahyono, Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Sidoarjo bilang, proses pengambilan tilang bisa dilakukan di MPP untuk yang sudah melakukan pembayaran melalui e-tilang selama 1 bulan pertama. Proses pengambilan tilang seperti biasa bagi pelanggar tilang yang telah melakukan pembayaran e-tilang, pengambilannya ada di MPP. Hari pertama di MPP sampai 1 bulan. 1 bulan tidak diambil, kami arahkan ke pengambilannya di kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Dalam kesempatan ini, Ahmad Mudlor Ali, Bupati Sidoarjo yang juga hadir, memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri atas inovasinya. Bupati juga merencanakan pelayanan publik lain seperti pengurusan KTP, KK, dan sebagainya akan mencontoh pelayanan e-tilang ini. Nah, ke depan kita akan minimalisir untuk bisa bertemu langsung, semuanya serba online. Yang jelas satu, harus memang Sidoarjo ini butuh inovasi pelayanan publik. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Sementara itu, rekan Afik Rahadian dari Mahardika FM menyampaikan kabar tentang 100 hari kerja pertama Wali Kota Blitar targetkan program pemberian bantuan RT tercapai. Wali Kota Blitar dan Wakil Wali Kota Blitar terpilih Santoso Cucuk Sunaryo akan mewujudkan beberapa program kerja di 100 hari pertama pasca dilantik sebagai pemimpin daerah. Hal ini telah disampaikan saat penandatanganan fakta integritas serta penyampaian visi misi Wali Kota Blitar periode 2021-2024 Senin 1 Maret 2021. Santoso mengatakan, sesuai dengan yang dijanjikan saat pelaksanaan Pilkada 2020, pihaknya akan merealisasikan beberapa program kerja pada 100 hari kerja pertama. Program yang akan direalisasikan diantaranya pemberian bantuan kepada seluruh RT yang ada di Kota Blitar senilai 50-100 juta per tahun. Hal ini diharapkan dapat membantu merealisasikan program kerja yang telah dirumuskan setiap RT. Santoso menjelaskan, dicetuskannya program kerja ini dikarenakan pihaknya sering menemui beberapa program kerja RT yang belum terrealisasi. Untuk itu Wali Kota Blitar memfasilitasi RT untuk memberikan bantuan ini agar semua RT di Kota Blitar dapat mewujudkan program kerja di tahun-tahun yang akan datang. Program unggulan 100 hari pertama yang harus kita wujudkan, bagaimana kita mewujudkan kemarin yang kita sampaikan kepada masyarakat,
Untuk pembiayaan pembangunan di tingkat RT 50-100 juta. Masangan WiFi, kemudian program Jumat Berkah. Tidak hanya bantuan RT senilai 50-100 juta setiap tahun, Santoso mengonfirmasi pihaknya juga akan mewujudkan program kerja pemasangan WiFi di setiap RT dan RW di seluruh Kota Blitar, serta pelaksanaan Jumat Berkah. Afiq Rahardian, Mahardika FM. Kita bergerak menuju Kabupaten Pamekasan. Kholik Maulidi, Ralita FM mengabarkan tentang Badrut Tamam, Bupati Pamekasan tinjau langsung program prioritas Pemkab Pamekasan, potensi desa tematik maju dan makmur. Bupati Pamekasan Badrut Tamam tinjau langsung potensi alam Desa Kelompang Timur dan Desa Bajang, Kecamatan Pakong. Desa tematik merupakan salah satu program prioritas Bupati Pamekasan dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya menuju Pamekasan hebat, receh, pecreh, torpar juga. Ketika diwawancarai, Bupati Badrut menuturkan, desa tematik ini akan menjadi faktor pendorong kesejahteraan masyarakat di desa masing-masing. Selain untuk membantu perekonomian masyarakat di desa-desa, serta untuk menarik wisatawan dari luar daerah maupun di luar kota agar mau investasi melalui desa tematik ini. Potensi di setiap desa sangat beragam dan tidak sama. Salah satunya di Desa Kelompang Timur memiliki alpukat yang sangat unik, yakni ukuran buahnya berukuran jumbo. Kemudian di Desa Bajang memiliki ekowisata Bukit Brukoh, di mana wisatawan dapat menikmati keindahan alam di desa ini dari ketinggian. Kita sedang mau melihat secara langsung potensi ekonomi yang dikembangkan oleh Pak Kades Kelompang Timur. Hari ini kita juga akan melanjutkan perjalanan ke desa wisata Bejeng. Prinsipnya desa tematik ini akan terus kita dorong. Bisa saja desa Bejeng ini kan sudah menjadi desa wisata. Kelompang Timur ini bisa saja nanti menjadi desa pertanian, desa agro, dan beberapa pendekatan lain yang keseluruhannya itu tema 2021 Desaku Makmur Pamekasan Hebat. Bupati Badrut menambahkan, desa tematik ini akan terus didorong demi kemajuan dan efisiensi potensi yang ada di desa masing-masing, serta beberapa pendekatan lainnya yang keseluruhannya seperti tema di tahun 2021, Desaku Makmur, Pamekasan Hebat. Kholik Maulidi, Ralita FM, Pamekasan. Kita melanjutkan ke Kabupaten Tulungagung. Rekan Mega Kristi dari RGRFM Tulungagung mengabarkan Marioto Birowo, Bupati Tulungagung tinjau longsor di Sedang. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM yang didampingi oleh Kepala BPBD Kabupaten Tulungagung, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tulungagung, PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, Forkopimcam Kecamatan Sendang, dan Kepala Desa Krosok Kecamatan Sendang melaksanakan kunjungan ke lokasi bencana tanah longsor di Desa Krosok Kecamatan Sendang. Kegiatan ini dalam rangka melihat bencana tanah longsor tersebut, dan bencana tanah longsor ini terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan yang mengakibatkan putusnya jalan antar desa, yaitu antara Desa Krosok dan Desa Nglutung Kecamatan Sendang. Adapun jalan yang terputus ini sepanjang kurang lebih 150 meter dengan ketinggian kurang lebih 7,5 meter. Saya Mega Kristi, 90,1 RGRFM Tulungagung. Menuju ke Kabupaten Lumajang, kerja bakti pasca banjir Pemkab Lumajang turunkan 200 personil akan dilaporkan selengkapnya oleh rekan Bobi Wijayanto, Suara Lumajang. Pasca banjir yang melanda di beberapa wilayah di Kecamatan Sukodono, pemerintah Kabupaten Lumajang turun tangan dan mengajak jajaran perangkat daerah terkait melakukan kerja bakti membersihkan fasilitas umum yang terdampak banjir beberapa waktu yang lalu. Dalam kesempatan itu, Nugroho Dwi Atmoko, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lumajang, memimpin langsung kegiatan kerja bakti di wilayah Perumbiting Indah, Desa Kutornon, Kecamatan Sukodono, Selasa pagi kemarin. Nugroho Dwi Atmoko mengungkapkan kegiatan kerja bakti itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Bupati dan Wakil Bupati Lumajang pasca banjir di beberapa wilayah di Kecamatan Sukodono untuk membersihkan sampah maupun lumpur yang terbawa bencana banjir. Kerja bakti tersebut melibatkan kurang lebih 200 personil yang terdiri dari jajaran Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP, Dinas PUTR, DPKP, Dinas Perhubungan, Kecamatan Sukodono, dan Desa Kutornon beserta perangkatnya. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Daerah rawan banjir di Kabupaten Blitar dianjurkan mengikuti program asuransi usaha tani. Rekan Ninda Alivia dari Persada FM melaporkan selengkapnya. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar mencatat belum ada kerusakan tanaman akibat banjir beberapa waktu yang lalu. Hanya saja untuk mengantisipasi kerugian daerah yang rawan banjir dianjurkan mengikuti program asuransi usaha tani atau AUTP. Demikian disampaikan Kasih Perlindungan Tanaman dan Obat-obatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten
Kabupaten Blitar, Fauzia Lame. Sepanjang tahun 2020 sudah ada 4 kelompok tani yang mengikuti AUTP, sedangkan awal tahun ini ada 1 kelompok yang sudah mengajukan. Menurutnya jika mengikuti program AUTP apabila nanti terkena banjir, kekeringan atau hama bisa mengajukan klaim ke dinas. Kemudian akan ditindaklanjuti dengan menyampaikan ke PT Jasindo. Yang kebanjiran itu sebelum datangnya banjir atau bencana itu dianjurkan untuk mengikuti AUTP. Sehingga apabila nanti kena banjir atau kekeringan atau hama bisa langsung diklaim ke kita, nanti kita sampaikan ke PT. Fauzia menambahkan per hektar petani cukup membayar Rp36.000 sedangkan klaimnya akan mendapatkan Rp6 juta. Adapun jangka waktunya 5 bulan yaitu mulai tanam umur 10 hari sampai 5 bulan ke depan baru bisa diklaim. Prosedur untuk klaim adalah daftar langsung ke PPL masing-masing. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Sementara itu Amanda dari Suara Madiun membawa kabar Dispenduk Capil Kota Madiun lakukan pemusnahan EKTP invalid atau rusak. Puluhan KTP elektronik atau EKTP rusak atau invalid dimusnahkan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Pemusnahan ini dilakukan setiap hari untuk menghindari penyalahgunaan. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dispenduk Capil Kota Madiun, Pujo Suprantio menjelaskan, rata-rata per hari ada 50 EKTP yang dimusnahkan. KTP yang dimusnahkan dikarenakan pemiliknya sudah mendapatkan yang baru atau karena meninggal dunia, jadi sudah tidak terpakai. Ada beberapa alasan warga berganti KTP, misalnya pindah alamat atau berganti status, dan juga foto di KTP sudah berbeda dengan wajah orang aslinya saat ini. Pujo menambahkan, pemusnahan EKTP rusak atau invalid ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 470.13/11176/SC tentang penatausahaan KTP elektronik rusak atau invalid. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, kemudian Dispenduk Capil membuat berita acara pemusnahan. Pujo menjelaskan, saat ini stok belangko KTP elektronik di Dispenduk Capil lebih dari cukup. Untuk itu, proses perekaman masih terus berjalan, termasuk pelayanan terhadap masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke kantor Dispenduk Capil atau usia yang sudah sangat tua. Dari total penduduk wajib ber-KTP di Kota Madiun, ada sekitar 200 orang yang belum mempunyai EKTP. Dalam hal ini, Dispenduk Capil Kota Madiun terus menindaklanjuti agar seluruh masyarakat yang sudah wajib ber-KTP bisa memiliki kartu tanda kependudukan berbasis elektronik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dari Gresik ada rekan Kevin Chandra. Suara Gresik menyampaikan kabar ujian nasional 2021 ditiadakan. Dispendik Gresik himbau lembaga pendidikan jaga mutu kelulusan. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik memastikan ujian nasional dan kesetaraan di tahun 2021 ditiadakan. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Mahin, Kepala Dispendik Gresik, mengatakan pihaknya menginstruksikan lembaga pendidikan sekolah baik TK, SD, dan SMP membuat dan mengadakan ujian UTS dan UAS yang bersifat objektif. Dalam pelaksanaan ujian harus sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku. Selain itu, nilai kelulusan siswa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan dikembalikan kepada sekolah masing-masing. Sementara itu, Haryanto, Kepala SD Nurul Islah Randuagung, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan ujian untuk siswa dan siswinya. Haryanto juga mengatakan lembaga pendidikan akan bertanggung jawab sepenuhnya menjaga kualitas atau mutu secara terpadu baik guru maupun siswa terintegrasi dan saling dipercaya. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Dari Suara Sampang mengabarkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sampang gelar ubinan padi MP1. Khairunisa mengabarkan selengkapnya. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di KP Sampang melakukan ubinan bersama kelompok tani atau Poktan Baru Gunung Madah pada hari Selasa 2 Maret 2021. Hasilnya produksi padi masa panen pertama atau MP1 mencapai 7,32 ton per hektar gabah kering giling. Biasanya hasil produksi hanya sekitar 6,1 ton per hektar. Kabid Informasi Sumber Daya Pertanian dan Pangan di KP Wiji SPMMA didampingi Kasih Pengelolaan Data Pertanian dan Pangan Muhammad Sairi SE saat melakukan ubinan. Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL sekecamatan Sampang juga ikut dalam kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut bertujuan mengetahui naik turunnya produksi tanaman setiap MP. Menurut Wiji, ada
Ada beberapa faktor pemicu meningkatnya produksi tanaman, di antaranya ketersediaan air yang cukup yang didukung curah hujan yang tinggi. Benih padi juga menggunakan yang bersertifikat dan berlabel, lalu pupuk yang digunakan harus berimbang. Wiji menambahkan sistem tanam juga tidak boleh sembarangan, idealnya menggunakan jajar legowo. Di samping itu, pengelolaan tanah juga harus sesuai dengan petunjuk teknis, benihnya menggunakan jenis Inbrida Inpari 32. Sementara itu, rekan Mita dari Suara Pasuruan akan menyampaikan kabar Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan layani puluhan orang penyandang masalah kesejahteraan sosial. 2 bulan terakhir, Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan sudah melayani puluhan orang PMKS penyandang masalah kesejahteraan sosial. Suwito Adi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan mengatakan, Januari sampai Februari lalu, Dinas Sosial sudah membina 28 orang PSK, pekerja seks komersial, 8 ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, 1 orang KTK, korban tindak kekerasan, serta 1 AMPK, anak membutuhkan perlindungan khusus yang dibuang oleh kedua orang tuanya. PSK dan ODGJ yang terjaring dalam razia Satpol PP langsung ditempatkan di rumah singgah Dinsos. Sedangkan 1 AMPK, yakni bayi laki-laki yang dibuang oleh kedua orang tuanya dan ditemukan warga di Grati. Suwito juga menjelaskan pelayanan PMKS didanai APBD Kabupaten Pasuruan. Untuk tahun 2021, anggaran yang disiapkan untuk kegiatan 200 juta rupiah. Jadi 200 juta itu untuk Mamin, untuk operasional pengantaran ke rujukan, ke tempat rujukan. Kalau orang ODGJ itu biasanya kita rujuk ke Lawang. Kita OVNI di sini 2-3 hari itu kita OVNI di sini. Setelah itu baru kita rujuk ke rujukan sasaran. Anjal itu biasanya kita kirim ke Surabaya. Terus kemudian kalau PSK itu biasanya kita kirim ke Kediri, kalau tidak salah ya Kediri. Sebelum masuk ke kita itu udah harus direvit dulu oleh Dinas Kesehatan. Mita, Suara Pasuruan. Informasi terakhir dari Nganjuk, rekan Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk mengabarkan 2 bulan Kejari Nganjuk tindak ratusan pelanggaran. Kasus pelanggaran lalu lintas masih saja banyak terjadi. Dalam 2 bulan pertama tahun 2021, Kejari Nganjuk sudah menerima 713 perkara tilang. Sebanyak 367 diantaranya sudah selesai dan diurus oleh pemilik kendaraan. Adapun 346 perkara tilang lainnya masih disimpan oleh Kejari Nganjuk karena pemilik surat kendaraan masih belum mengambil. Kasipidum Kejaksaan Negeri Roy Ardian Nurcahya mengatakan, hal tersebut ada hampir separuh belum diambil sejak awal tahun. Dari ratusan kasus tilang yang ditangani Kejari Nganjuk, denda yang sudah terkumpul mencapai 49 juta rupiah dengan dibayarkannya denda barang bukti yang sebelumnya disita mulai KIR, SIM, atau STNK diterima kembali pemiliknya. Adapun 346 barang bukti lainnya belum diambil. Berdasar evakuasi Kejari Nganjuk, masyarakat banyak yang belum mengambil barang bukti tilang karena mengira mereka akan dikenai denda yang besar. Sebagian lain mengira mereka akan dikenai denda tambahan karena terlambat mengambil surat-surat tersebut. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur edisi hari Kamis 4 Maret 2021 telah kami hadirkan. Saya Wisnu Dermawan undur diri. Kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga